Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, Onomi, Remai. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini banyak sekali pendeta senang, penuh dari depan sampai belakang dan luar, sangat luar biasa karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus setiap saat, setiap waktu datang mencari hadirat Tuhan, menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang menjadi tema khotbah di pagi ini yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keselamatan, kasih karunia, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat, semuanya sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki dalam hidup ini, sesungguhnya semuanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah sesungguhnya berasal datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup dan kehidupan ini. Tanpa pemberian dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya katakan segala sesuatu datangnya dari Tuhan, semuanya datang dari Tuhan, semuanya bersumber dari Tuhan, maka menjadi pertanyaan apa yang harus saya dan Bapak Ibu perbuat untuk Tuhan. Bagian Alkitab hari ini mengajak dan mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus menyembah, memuji, memuliakan Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagian firman Tuhan di hari ini mengajak saya dan saudara untuk merespon kasih Allah yang besar itu di dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita, mestinya kita juga harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau sudah Tuhan memberkati kehidupan kita, mestinya kita harus memberi juga yang terbaik bagi Tuhan. Yang paling utama adalah menyembah, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, bagian firman Tuhan di hari ini mengajak saya dan saudara untuk mari menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan dan berkat di dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi, mengapa kita harus menyembah hanya kepada Allah? Karena menyembah kepada Allah merupakan suatu rasa hormat, tunduk, taat, dan takut kepada Tuhan. Menyembah kepada Allah berarti kita menunjukkan rasa hormat kita, tunduk kita, ketaatan kita, dan hidup takut akan Allah. Itu adalah bagian dari menyembah Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal penting yang akan kita belajar di saat ini lewat pembacaan yang kita baca di hari ini. Bagian pertama, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku." Ibu bapak yang Tuhan kasihi, Yesus mau menegaskan kepada perempuan Samaria
percayalah kepadaku. Bagian ini ditegaskan karena percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika saat itu Yesus menghampiri perempuan ini yang ada di dekat dan meminta air. Dan ternyata Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam percakapan ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayatnya yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ketika Yesus berkata begitu, perempuan ini bilang, kalau begitu kasih air itu kepada saya, supaya saya tidak kembali lagi ke sini untuk menimba air itu. Rupanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, perempuan Samaria ini belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Yang dimaksudkan Yesus adalah air kehidupan, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadinya. Perempuan Samaria ini masih mengerti seperti biasa, dia kira kalau air yang Tuhan kasih ini air biasa yang Tuhan kasih, dia minum terus dia tidak akan haus lagi dan dia tidak akan kembali lagi ke sumur itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata, percayalah kepadaku, maka engkau akan memiliki kehidupan itu. Kita bisa lihat itu pada ayat 12 selanjutnya sampai ke 14, bahwa dia akan mencapai kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percaya hanya kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada sumber kehidupan. Percayalah hanya kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada sumber berkat, sumber pengetahuan, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagian yang pertama ini mengajak saya dan saudara untuk percaya dan beriman hanya kepada Yesus, karena Dialah sumber kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini, bagian yang pertama ini mengajak saya dan saudara untuk percaya hanya kepada Yesus. Jangan percaya kepada dunia ini, percaya kepada hal-hal dunia, percaya kepada gaib dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara untuk percaya dan beriman hanya kepada Yesus. Terkadang kita bilang saya percaya Yesus, tapi kita masih tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bilang kita sudah percaya Yesus, kita sudah beriman kepada Yesus, tetapi ketika ada tantangan, kita tidak lari datang kepada Yesus, tapi kita lari kepada hal dunia. Ini yang sering terjadi. Anak-anak muda sudah bilang percaya Yesus, tetapi ada persoalan sedikit langsung lari kepada hal-hal dunia, tidak lari kepada Tuhan. Kalau kita katakan hari ini kita sudah percaya hanya kepada Yesus, berarti beriman bersandar hanya kepada Yesus, berharap hanya kepada Yesus, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Yesus. Apapun yang dialami di dalam kehidupan ini, serahkan semuanya hanya kepada Yesus. Kalau bilang percaya Yesus, saya punya pengalaman melayani di pedalaman. Kalau anak-anak sakit, orang tidak pernah bawa ke dokter atau bawa ke penatua siamas pendeta untuk berdoa, tapi mereka lebih senang bawa kepada dukun-dukun. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau hari ini kita bilang kita sudah percaya Yesus, berarti mari firman Tuhan mengajak kita di hari ini, seperti Yesus berkata kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita juga mau percaya hanya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dialah sumber kehidupan kita,
Dia adalah sumber berkat, dia adalah sumber kebahagiaan, dia adalah sumber sukacita, damai sejahtera, dia adalah sumber kekuatan, dia adalah sumber penghiburan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang berat. Oleh sebab itu, mari kita percaya hanya kepada Tuhan. Bagian yang kedua untuk kita belajar di hari ini, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita semua diajak hari ini untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran dalam roh artinya kita menyembah di dalam kesadaran diri kita. Menyembah dalam roh artinya kita menyembah Allah dalam satu kesadaran penuh bahwa Dialah Tuhan, Dialah sumber keselamatan kita. Menyembah di dalam roh artinya kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat, Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber pendamai di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang dinamakan menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh artinya kita mengenal Allah dengan sungguh. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Siapa itu Tuhan kita? Karena tahu dengan mengenal itu berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menyembah Allah di dalam roh, kita harus mengenal Dia dengan sungguh, bahwa Dia itu siapa. Bapak Ibu, kita bisa di sini baku tahu, oh ya, Bapak Penatua itu, Ibu Penatua itu, kita tahu, tapi mengenal secara dalam, ya jarang, belum tentu. Oleh sebab itu, hari ini kita mau menyembah Tuhan di dalam roh, berarti kita harus mengenal dengan sungguh bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah. Mengenal Dia dengan sungguh. Tidak hanya tahu, tetapi kita mau mengenal Allah secara sungguh. Mengenal secara pribadi bahwa saya punya Tuhan. Dia adalah pribadi yang baik. Dia adalah pribadi yang mengasihi. Dia adalah pribadi yang mengampuni. Jadi kalau kita mengenal Dia adalah pribadi yang mengasihi, berarti kita juga harus saling mengasihi. Kalau kita mengenal Dia adalah pribadi yang mengampuni, berarti kita juga harus saling mengampuni. Itu sebabnya kita harus menyembah Dia di dalam roh, artinya kita ada di dalam kesadaran diri dan juga kita ada di dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, di bagian kedua ini, menyembah di dalam kebenaran, artinya dengan jujur, dengan sikap jujur kita datang di hadapan Allah, dengan merendahkan diri kita datang di hadapan Allah, mengaku bahwa kita sesungguhnya adalah manusia berdosa, tetapi oleh karena kasih Allah kita boleh ada dan kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi menyembah di dalam kebenaran artinya kita datang di hadapan Tuhan dengan jujur. Mau katakan bahwa Tuhan, saya sudah berdosa. Tuhan, sesungguhnya saya tidak layak. Kita mau selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Saya tidak ada apa-apanya. Tuhan saja. Bilang, Tuhan kau saja. Tuhan saja. Saya terhadap apa ya, begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian yang kedua ini, Tuhan mengajak kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bagian yang ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menyembah Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Firman Tuhan yang kita baca di hari ini, ayat 21 berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bagian ini mau menunjukkan bahwa menyembah Tuhan itu tidak terbatas waktu dan ruang. Menyembah Tuhan itu bisa di mana saja, di kebun kah, di jalan kah, di rumah kah, di tempat kerja kah, dimanapun kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang tidak membatasi kita di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita berbeda dengan orang lain
yang di mana-mana harus ya kita lihat pada muslim di mana-mana harus ada musola, karena mereka datang bersembayang itu tidak sembarang harus ada di musola. Berbeda dengan kita punya Allah yang hebat, menyembah Allah itu bisa di mana saja, tidak harus di gereja, tapi menyembah Allah itu bisa di mana saja. Ketika kita di dalam hutan kah, di laut kah, di mana saja kah, kita bisa menyembah Tuhan. Di rumah sakit kah, saat ini kita sedang ada di tempat tidur di rumah sakit, kita juga bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa waktu dan ruang tidak menjadi penghalang untuk kita menyembah Tuhan. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Bukan berarti pendeta bilang begini terus hari Minggu depan sutra datang di gereja, pendeta bilang di mana saja hari ini, biar saya mau ke pantai Hamadi baru saya menyembah di sana. Salah. Itu terbenar itu. Begitu. Itu pun dalam kondisi apa? Mungkin Bapak Ibu hari ini karena berangkat, ada tugas di Jakarta dan harus berangkat tadi pagi dengan pesawat. Ya sudah, pas hari Minggu, begitu duduk langsung Tuhan terima kasih. Hari ini hari yang mulia, hari yang kudus, tapi karena tugas pekerjaan ini hamba harus ke sana. Tuhan terima kasih, menyembah, memuliakan. Seperti itu. Bukan berarti pendeta bilang di mana saja jadi mulai minggu depan, hari Minggu pendeta bilang di mana saja jadi hari ini saya mau masuk gereja. Saya menyembah di jalan saja sambil ojek begitu. Salah. Begitu. Saya menyembah Allah saja sambil kerja. Salah. Tidak begitu juga maksudnya. Oleh sebab itu ketong harus percaya mengimani Tuhan dengan sungguh supaya jangan salah memahami begitu. Artinya bahwa hari ini firman Tuhan bilang ketong menyembah Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Artinya bahwa di mana saja kita bisa menyembah Tuhan, tapi dalam kondisi seperti apa. Begitu. Ya. Jadi bukan berarti kita sutra boleh datang di gereja. Ada satu bapak bilang begini untuk saya, dia tidak pernah masuk gereja, laki bini. Terus saya kunjungi, saya bilang begini, Bapak dengan mama, kenapa sutra pernah masuk gereja lagi? Dia bilang, aduh anak, di rumah juga ada Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Saya bilang, yo betul sekali ya Bapak. Tapi kalau Bapak dong terdatang di persekutuan, Bapak dong tidak akan menjadi kuat. Ketong akan bisa jadi kuat hanya ada di dalam persekutuan. Begitu. Karena di dalam persekutuan itu kita saling menguatkan seorang akan yang lain. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Begitu. Saya bilang ibarat sapu, kalau satu lidi saja Bapak tidak bisa kasih bersih ruangan rumah ini. Tapi kalau dia ada dalam satu ikatan, dia bisa membersihkan rumah ini. Begitu. Begitu juga dengan persekutuan. Jadi tidak bisa kita bilang di rumah juga ada Tuhan. Jadi saya tidak perlu gereja lagi, ini pemahaman yang salah. Begitu. Betul, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia adalah roh. Roh itu dalam bahasa Ibrani itu ruach, angin. Angin ini ada di mana-mana begitu. Udara ini ada di mana-mana. Artinya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan berarti kita harus memisahkan diri dengan persekutuan. Dan kita katakan, sembahyang di rumah juga boleh, tidak apa-apa. Ini pemahaman yang keliru dan salah. Kita harus ada di dalam satu persekutuan sehingga kita saling menguatkan, kita bersama, karena di dalam kebersamaan itu ada kebahagiaan, di dalam kebersamaan itu ada sukacita, di dalam kebersamaan itu ada damai sejahtera. Ini adalah tipe dan kehidupan jemaat mula-mula ketika Roh Kudus itu dicurahkan Bapak Ibu. Itu adalah tipe kehidupan jemaat mula-mula. Begitu. Jadi jemaat mula-mula adalah mereka bagaimana berkumpul bersama, memecahkan roti bersama, makan bersama, membagi bersama. Di dalam kebersamaan itu ada keindahan. Mazmur bilang, kalau kita hidup rukun dan damai, hidup dalam kebersamaan, Tuhan kirim berkat datang. Artinya bahwa di dalam kebersamaan Tuhan kirim berkat, tapi kalau hidup sendiri-sendiri, Tuhan tak kirim berkat. Pendeta mau bilang. Hidup sendiri-sendiri, tak tahu keluarga, tak tahu teman, tak tahu persekutuan, tak tahu orang lain, Tuhan tak kirim berkat di kopu hidup. Tapi kalau hidup di dalam kebersamaan, Tuhan kirim berkat. Begitu. Tuhan kirim berkat. Hidup di dalam kebersamaan itu baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
hidup di dalam kebersamaan itu baik. Itu artinya, maksudnya tadi pendeta katakan bahwa Tuhan ada di mana-mana, bukan berarti kita mau sendiri-sendiri, tetapi persekutuan itu jauh lebih penting. Bagian yang keempat, menyembah kepada Allah sebagai satu tindakan di dalam mengimani dan percaya hanya kepada Allah. Menyembah kepada Allah berarti satu tindakan di mana kita mengimani dan percaya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, itu merupakan satu tindakan di dalam kita mengimani hanya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan tinggalkan ibadah, karena di dalam ibadah-ibadah itu kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dan janji-janji Allah di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Allah. Penyembah-penyembah yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat hidup dan kehidupan kita. Penyembah yang benar adalah bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup kita, pembawaan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi berkat untuk orang lain. Perkataan yang baik yang orang lain dengar itu senang. Perkataan yang baik yang orang lain dengar itu jadi berkat. Sikap hidup yang baik yang orang lihat itu jadi berkat. Sikap hidup yang baik yang orang lain lihat itu orang lain senang. Bukan sikap hidup yang orang lain lihat langsung malas sekali. Begitu. Jadi sikap hidup yang baik supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.